kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabur Riqaq ya, tentang melembutkan hati. Bab ke-35. Sudah cukup banyak nih ya, dari awal ya. Babu Rof'il amanah. Bab diangkatnya amanah. Ada 3 ya hadisnya di dalam bab ini, baru satu hadis, yaitu hadis yang sudah menyebutnya sudah menyebut amanah di dalam hadis nomor 1 ini. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Iza duyi'atil amanah, iza duyi'atil amanatu pantaziris sa'ah." Apabila amanah sudah hilang, bukan hilang sih, di duyi'at itu disepelekan. Apabila amanah sudah disepelekan, diremehkan, fantaziri sa'ah, maka tunggulah ya saat kehancurannya. Nah, kemudian ada yang bertanya, kaifa idho atuha. Nah, pertanyaannya seperti ini ya, kaifa, bagaimana apa namanya ya, kondisi ilah itu ya, bagaimana kondisi idho atuha itu dan yang artinya begini ya, yang namanya disepelekan, dianggap remeh, artinya kan dianggap tidak lagi sesuatu yang bernilai, tidak lagi dianggap sesuatu yang berharga gitu, yang bernilai ya, makanya kan dianggap remeh, dianggap kecil, dianggap sepi, dianggap apalah gitu ya. Nah, kaifa idho atuha. Nah, bagaimana di sini kalau menurut bahasanya begini. Ini masdarnya idho atuha itu masdar dari wazan af'ala, dari doa itu hilang. Kalau idho atuha ini berarti adoa yudiu idoatan, idoatuha. Nah, haknya itu amanahnya, berarti pelakunya tidak disebut. Kalau secara bahasa memang tidak perlu siapa yang menghilangkan amanahnya. Nah, bagaimana idoatuha, orang-orang, berarti ini ya, itu fa'ilnya yang tidak disebut. Bagaimana orang-orang kalau idoatuha itu sampai kepada benar-benar amanah itu hilang. Nah, asalnya dari sini, idza duyiat. Awalnya seperti ini, berarti orang-orang manusia itu sudah mengabaikan, menganggap remeh, menganggap kecil, itu menganggap enteng urusan amanah. Nah, padahal kan yang kemarin juga sudah disampaikan ya, bahwa amanah itu ternyata bodyguard. Amanah itu ternyata satu di antara 2 hal yang akan menyelamatkan seseorang ketika menyeberang jembatan menuju surga. Nah, di sisi kiri kanan jembatan itu ada pengawalnya ketika seseorang menyeberang, salah satunya amanah. Nah, ternyata amanahnya kan dengan hadis tersebut, artinya amanah itu sesuatu yang amat bernilainya. Ini yang menjadi penyelamat, anggaplah yaitu penyelamat, pengawal yang menyelamatkan seseorang ketika menyeberang. Nah, itu sudah dianggap sepi, dianggap enteng, dianggap remeh. Nah, kaifa idoatuha. Nah, kalau
Dengan kata ininya yang disabdakan oleh Rasulullah di awalnya iza duyiat. Sebetulnya akar katanya sama. Sebetulnya akar katanya sama dengan idoatuha tadi. Hanya beda artinya beda gitunya. Duyiat itu disepelekan, dianggap remeh. Nah, kalau ini sudah hilang. Idoatuha itu amanah itu dihilangkan. Kalaupun tidak sampai kepada menghilangkan, sebetulnya bukan hilang, tapi menghilangkan, menghapus, meniadakan. Bagaimana? Karena ini secara bahasa ini idoatuha itu masdar dari itu yang berarti itu mutadi. Ini haknya maf'ul bih. Lieur pokoknya bagas lagi. Di bawah kadinya mah. Nah, berarti ada amanah di sini kan jadi objek. Ini amanah jadi objek. Nah, subjeknya siapa? Ya manusia. Tapi di sini bukan lagi wazan yang dipakai seperti wazan sebelumnya. Duyiat di sini idoatuha itu adoa yudiu itu artinya sampailah. Benar-benar sampai di seolah-olah awalnya amanah itu dianggap enteng, dianggap remeh. Nah, akhirnya amanah itu dihilangkan, ditiadakan. Jadi dihilangkan, ditiadakan oleh manusia tentunya. Nah, ini pertanyaannya seperti ini, bagaimana manusia, bagaimana orang-orang meniadakan, bagaimana caranya orang meniadakan, menghapus, menghilangkan. Ini nanti di hadis sekarang di nomor 2 nih lebih jelas nih ya. Di hadis ini Rasulullah menyebutkan seperti ini caranya orang-orang menghilangkan, menghapus, meniadakan amanah. Ya, dengan catatan tadinya padahal amanah itu sesuatu yang amat-amat penting, berharga. Ya, karena amanah itunya yang akan menjadi yang mengawal, itu yang menyelamatkan seseorang ketika menyeberang. Disebutnya ada yang menerjemahkan jembatan di situ diterjemah titian jahanam. Nah, itu saya kira alus mereka rana gitu ya, tetah itu titian jahanam. Yaitu yang jembatannya yang menghubungkan gitu antara mahsyar, tempat pertama manusia dibangkitkan, dihidupkan, itu kan semuanya di mahsyar. Nah, dari sana kemudian ketika menuju ke surga itu harus melalui sebuah jembatan. Yang disebutnya titian lah, sebut jembatan jahanam karena di bawahnya neraka. Dan di dalam hadisnya kemarinnya juga diulangnya, dibaca lagi itu kan. Ternyata ketika menyeberang itu yang jatuh dari sana juga ada, tidak sampai ke seberang. Padahal yang dibolehkan menyeberang itu hanya orang Islam. Orang Nasrani nggak akan menyeberang ke sana, mau kemana kan nggak akan ke surga mereka. Kafir. Nah, jadi kan hiji. Kalau orang kafir kan tidak akan menyeberang karena mereka tidak dipastikan masuk neraka jahanam tanpa hisab, kan nggak akan ke sana, nggak akan menyeberang. Nah, seperti ini ya Rasulullah menerangkan bagaimana orang-orang. Jadi sebetulnya jangan diartikan bagaimana amanah itu hilang, bukan, ini fiilnya mutadi. Bagaimana amanah itu dihilangkan, dihapus, ditiadakan oleh manusia. Sementara nanti di hadis kedua ada bahwa amanah itu sudah Allah masukkan ke dalam hati manusia, bahkan menjadi bagian dari yang namanya manusia. Hilang amanah agak selain jelema berarti. Nah, seperti ininya kemarin ini sudah sebetulnya iza usnida. Di sini usnida ada yang wusida, ada wusida, maknanya sama. Iza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Apabila
suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya. Nah, ini yang disebut menghilangkan amanah itu seperti ini, menyerahkan suatu urusan bukan kepada ahlinya. Jadi ulaslah sedikitnya. Nah, ini yang dimaksud idza usnidal amru, apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya. Ini diulang lagi, diulang di mana jadi seperti ini. Annal a'immata qadi tamannahumullahu ala ibadihi, yang diangkat menjadi pemimpin itu hakikatnya diamanati, itulahnya diamanati oleh Allah, atau ini sekedar bahasanya saja mungkinnya, Allah mengangkatnya sebagai kepanjangan tangannya untuk hamba-hambanya. Ya, yang diangkat, yang mengangkat pemimpinnya kan manusia sebetulnya kan. Nah, maka siapapun artinya yang menjadi pemimpin itu berarti sedang mengemban amanat dari Allah untuk mengurus hamba-hambanya. Ya, apa nih, iza tamanna anal a'immata, itu yang disebut imam, pemimpin. Qadi tamannahumullahu ala ibadihi. Nah, Allah itu sedang mengembankan amanah kepadanya urusan hamba-hambanya. Wa faradu alaihimun nasihatalahum. Nah, maka wajib seperti ini tentunya, wajib nasihat disebutnya. Nasihat, tapi nasihat bahasa Arabnya. Maka wajib nasihat itu dalam bahasa Arab itu artinya murni, bersih, tulus, itu anggapnya yang asli. Nah, maka karena ini seolah-olah tugas dari Allah, maka setiap pemimpin itu haruslah nasihat terhadap umatnya. Artinya bersih, si pemimpin ini harus membawa, harus memandu rakyat, mungkin sebutannya rakyatnya itu sesuai dengan ketentuan dari Allah, karena ini amanat dari Allah. Maka tepat itu kalau kemudian Rasulullah menyabdakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, di situ malah lebih umum ya, Rasulullahnya mencakup bahwa setiap diri kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya mengenai rakyatnya. Wa kullukum mas'ulun an rakyat jadinya bahasa kita. Rakyat itu jadi rakyat, jadi kita kan jadi, maka setiap pemimpin itu akan ditanya mengenai, ya kita sering mengartikan kepemimpinannya. Nah, ini akan ditanya oleh Allah, berarti karena Allah itu mengamanatkan urusan hamba-hambanya kepada orang yang menjadi pemimpin. Fayan bagilahum tauliyatu ahliddin. Maka si rakyatnya nih sudah sepatutnya, seharusnya mereka itu menyerahkan urusan mereka, urusan rakyatnya sendirinya menyerahkan urusannya, artinya mengangkat pemimpin. Mau diserahkan kepada siapa urusan mereka, maka semestinya, seharusnya rakyatnya sendiri menyerahkan urusannya itu kepada ahli agama. Fayan bagi tauliyatu ahliddin. Nah, di sini yang dimaksud tadi, apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, jadi rakyatnya
kehilangan amanah. Jadi rakyatnya menyerahkan urusannya bukan kepada ahli agama. Ini rakyat sudah menghilangkan amanah, berarti ini makna itunya, makna iza usnidal amru ila goiri ahlihi, apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya. Ini rakyatnya berarti yang menghilangkan amanah karena mereka menyerahkan urusan mereka bukan kepada ahli agama, di mana pemimpin ini sebetulnya mereka ini adalah kepanjangan tangan Allah. Allah menyerahkanlah, mengamanatkan, menyerahkan urusan hamba-hambanya ini kepada yang menjadi pemimpin. Nah, rakyatnya lagi menyerahkan urusan mereka bukan kepada ahli agama. Nah, ini maknanya, makna iza usnidal amru ila goiri ahlihi fantaziri saat. Tunggulah saat kehancurannya. Kenapa? Karena amanahnya sudah hilang. Ya yang barusan seperti ini ya. Fa iza qalladu ghairu ahli din, apabila masyarakatnya itu mengikuti qalladu di dia namanya ada pemimpinnya gila ini ahli agama. Apabila masyarakatnya itu mengikuti taklidnya, qalladu itu taklid. Apabila mereka masyarakatnya itu taklid kepada bukan ahli agama, faqad doyaul amanah, mereka ini menyepelekan, mereka ini menganggap enteng, bahkan akhirnya mereka ini menghilangkan amanah ya allati qalladahumullahu ta'ala iyyaha. Nah, mereka masyarakatnya sendiri sebetulnya itu makna usnidal amru ila goiri ahlihi, dimana kan itu jawaban dari Rasulullah bagaimana sih caranya, bagaimana yang dimaksud dengan manusia itu sudah menghilangkan amanah, yaitu apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya. Artinya masyarakatnya berarti yang demikian, mereka menyerahkan urusan mereka bukan kepada ulama, bukan kepada ahli agama. Ini yang tanya maknanya ya itu yang dimaksud dengan bagaimana kondisinya, bagaimana caranya gitu manusia itu sampai bukan doya di pertanyaan idoatuha, menghilangkan, menghapus, melenyapkan, asal hanya menganggap enteng. Iza duyiatil amanatu, apabila amanah sudah dianggap bukan lagi urusan besar, artinya ya. Duyiat kan gitu kan, dianggap enteng, dianggap remeh teh. Kalau amanah bukan atau tidak lagi dianggap sebagai hal yang besar, sesuatu yang penting. Teu apaleun sigana beureunya, teu apaleun hadis nu eta tah. Teu apaleun nanti waktu menyeberang itu kan, aduh, kalau menyeberang sendiri panjang jalanna ti leutik deui, cukang cek urang Sunda mah titiannya, nya titian atau pijakan yang di seberangnya itu kan kecil. Kalau nggak salah di hadis Muslim itu yang menerangkan itu menggambarkan sedemikian kecil, licin, kemudian di di sepanjang titian tersebut itu kan ada besi-besi tajam besar yang terus mengait-ngait. Artinya berat, sulit sebetulnya menyeberang di titian tersebut. Nah, perlu itu kepada yang mengawal, yang apa namanya ya, yang bahasanya apalahnya mengawal gitu, yang memegang mungkin lah gitunya. Nah, dan itu dia salah satunya amanah. Ini malah dianggap enteng yang demikian, dianggap enteng, dianggap sepele, bahkan dihilangkan. Bagaimana caranya? Yaitu menyerahkan urusan mereka bukan kepada ahli ilmu, bukan kepada ulama, bukan kepada ahli agama.
aja ngarayang dia jadi pemimpin teh lah liur geus lah ngomongkeun kitu mangga we lah ngarayang itu padahal dia itu mengemban gitu amanat Allah mengurus hambanya dah di dia teh hambanya. Ya anggaplah gitunya Allah banyak sebetulnya hal-hal yang Allah hakikatnya. Ya seibarat beginilah. Yang menyembuhkan kalau seseorang sakit yang menyembuhkan itu siapa? Kan Allah hakikatnya, tapi kan melalui dokter tetap. Ya tapi kan melalui manusia kan artinya melalui seorang tabib tabib tak ibarat demikian hakikatnya Allah yang menyembuhkan tapi kan melalui tangan manusia. Nah ini juga sama hakikatnya yang mengurus memelihara hamba-hambanya itu Allah hakikatnya tapi kan melalui ini yang Allah serahi amanat sebagai pemimpin. Nah malah masyarakatnya sendiri yang menyerahkan urusan mereka bukan kepada ahli agama. Artinya nah itu orang-orang masyarakat itu yang disebut mereka yang telah menghilangkan amanah. Itunya mana hadis yang pertama kemarin. Nah sekarang hadis yang kedua. Ini sambil langsung diterjemahnya agak panjang hadisnya. Nah, hadis yang kedua nih ya di dalam babu rofil amanahnya bab diangkat ya asalamanya diangkat dicabut dihilangkannya amanah. Yang kedua hadis yang seperti ini khas nih Hudzaifah. Ya Hudzaifah masuk hadis-hadis yang aneh Hudzaifah mah. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisaini. Ya, dari Hudzaifah semoga Allah meridhoinya ia berkata telah menceritakan kepada kami Rasulullah SAW dua hadis. Ra'aitu ahadahuma wa ana antazirul akhor. Dari dua hadis, dua hal yang disabdakan Rasulullah SAW itu, satu diantaranya aku sudah melihatnya, aku sudah mengalaminya atau itu sudah terjadi. Wa ana antazirul akhor, dan aku sedang menunggu yang satunya lagi. Ya berarti saat itu ya ketika Hudzaifah mengatakan hal ini berarti kan kalau dalam hadis mah ada tahammul dan ada apaan tuh tahammul? Tahammul yang ada. Artinya ketika tahammul itu menerima. Ketika menerima artinya Hudzaifah kan sedang bersama Rasulullah, sejaman dengan Rasulullah, menerima dari Rasulullah. Terus Hudzaifah menceritakan hadis ini kapan kepada muridnya? Bisa jadi itu kan puluhan tahun ke depan. Dari dua yang disabdakan oleh Rasulullah itu, nah kemudian Hudzaifah mengatakan yang satu sudah ternyata terjadi saat itu berarti ketika Hudzaifah masih hidup. Yang satunya lagi ketika Hudzaifah menceritakan hadis ini belum terjadi. Entah yang satunya lagi itu memang tidak terjadi sampai Hudzaifah wafat. Nah bisa jadinya yang satunya lagi apa? Ya Hudzaifah mengatakan aku sedang menunggu yang satunya lagi. Aku sudah melihat yang satu ya salah satu dari dua hal yang disabdakan Rasulullah itu aku sudah melihat itu sudah terjadi dan aku sedang menunggu yang lainnya. Haddatsana, nah Rasulullah menyabdakan demikian nih. Annal amanata. Nah ini nih lebih jelasnya saya katakan dari kemarin juga ini amanah ini lebih jelas di sini nih. Annal amanata nazalat fi jazri qulubir rijal. Sesungguhnya amanah
itu nazalat artinya nazalat turun, namanya turun, atau persisnya di sini sih ya. Sesungguhnya amanah itu masuk atau dimasukkan oleh Allah. Amanah itu dimasukkan oleh Allah fi jazri qulubir rijal, di dalam jazru itu di bagian inti dari hati manusia. Nah, atau mungkin bahasa kitanya itu di lubuk hati yang paling dalam. Nah, maksudnya ini amanah itu bukan sekedar masuk, apalagi nempel gitu katakannya, apalagi nempel di luar. Kalau kita ilustrasikan ini hati manusia, lalu amanah ini hanya ditempel di luar, wah itu sangat mudah hilang. Kalau begitu sangat mudah berarti kan hilang. Ini hanya ilustrasinya demikian lah. Tetapi amanah ini Allah masukkan ke dalam hati manusia itu dan Allah simpan di bagian yang paling dalam, bagian yang paling tersembunyi, paling aman sebetulnya demikian. Tapi tetap nepi ka leungit asa gitu-gitu teh. Tapi sama hilang artinya kan, padahal oleh Allah itu sudah sengaja gitu katakannya, oleh Allah sudah disimpan di dalam hati manusia pun itu di bagian yang paling apa namanya, yang paling dalam lah gitunya. Dengan ilustrasi demikian, bandingkan coba kalau amanah itu ya Allah adakan di dalam hati manusia misalnya, tapi hanya tempel saja di luar, wah kau momon gitu mudah-mudahan lo kita ganjang pisan. Ya sesungguhnya amanah itu turun atau masuk ke dalam hati, lubuk hati manusia yang paling dalam. Anggaplah amanah itu kejujuran lah itunya, kejujuran itu Allah masukkan itu ke dalam hati manusia. Summa alimu minal Qur'ani summa alimu minas sunnah. Kemudian mereka orang-orang mempelajari apa itu amanah minal Quran. Summa alimu minas sunnah. Kemudian mereka mengetahuinya apa itu amanah itu berdasarkan Al-Quran. Mereka kemudian mengetahui itu apa itu amanah berdasarkan sunnah. Nah ini sampai sini nih ya. Ini hadis pertama sampai di sini. Kata Hudzaifah tadinya Rasulullah menyampaikan dua hal, di mana yang satu aku sudah melihat itu terjadi. Nah sampai ini hadis yang pertama. Hal pertama itu yang barusan. Artinya Hudzaifah ya sudah melihat, karena amanah itu menjadi bagian yang namanya manusia, karena Allah memasukkan amanah itu kepada seluruh manusia. Jadi di dalam diri manusia itu ada amanah sebetulnya, ada, kita artikanlah kejujuran. Pada diri manusia itu ada yang demikian. Kemudian mereka mempelajari apa itu amanah berdasarkan Quran, apa itu amanah berdasarkan sunnah. Ini sudah terjadi belum? Ya, dulu Hudzaifah sudah melihat, berarti kalau Abu Bakar siapapun sebetulnya, semua sahabat lah. Kalau Umar bin Khattab ketika masih jahiliyah di dalam hatinya ada amanah nggak? Pada diri Abu Lahab ada amanah nggak? Ada tinggal tanyakan, itu jelema lain. Dia manusia bukan? Iya, berarti ada. Tapi kemudian kan, kalau Umar bin Khattab itu masuk Islam, nah lalu kan mempelajarilah
Apa itu amanah berdasarkan Quran, apa itu amanah berdasarkan hadis. Nah ini yang kemudian amanah ini disebutnya jadi bernilai. Ini yang akan menjadi tadinya pengawal ketika seseorang menyeberang jembatan titian jahanam. Nah, terus amanah yang ada pada Abu Lahab bagaimana? Karena sampai katakanlah sampai mati mungkin tuh amanah itu masih ada pada diri Abu Lahab, masih ada, tapi kan tidak bernilai apapun. Nah ini yang Hudzaifah katakan, aku sudah melihat itu terjadi sampai di sana. Amanah yang ada pada setiap manusia itu kemudian dipoles bentuk, mungkin sebutannya ya, dipoles, dibentuk, diilmukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah ini Hudzaifah sudah melihat. Contohnya kan misalnya Umar bin Khattab, dia manusia berarti ada amanah di dalam hatinya. Ketika masih jahiliyah ada amanah di dalam hatinya. Kemudian masuk Islam dan mempelajari, mewarnai lah gitunya amanah yang ada di dalam dirinya itu dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Nah ini yang sudah terlihat oleh Hudzaifah ya, dengan mengatakan tadi bahwa Rasulullah menceritakan kepada kami dua hal. Salah satunya sudah aku lihat. Nah sampai di sana yang bagian yang salah satunya itu yang barusan, yaitu annal amanata nazalat fi jalzri qulubir rijal. Ininya yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa amanah itu Allah masukkan ke dalam lubuk hati manusia yang paling dalam. Summa alimu minal Quran, summa alimu minas sunnah. Nah ini yang sudah terlihat. Kemudian amanah itu dipoles, diwarnai, dibentuk dengan Al-Quran, kemudian dibentuk dengan Sunnah. Ini sudah terjadi. Nah sekarang yang berikutnya, wa haddatsana an rafiha. Nah ini hal kedua. Dan Rasulullah menceritakan kepada kami tentang dicabutnya hal tersebut. Rafiha itu, dan Rasulullah menceritakan tentang dicabutnya amanah. Nah ini hal kedua yang kata Hudzaifah tadi, aku sedang menunggu, bahasanya pun gitunya, aku sedang menunggu. Kenapa? Karena kalau Rasulullah bersabda pasti benar. Ya Rasulullah kalau bersabda pasti benar. Nah di mana banyak hal-hal yang disebutnya, atau kalau Imam Bukhari menyebutnya sebagai ciri kenabian. Nah, di mana disebut sebagai ciri kenabian itu Rasulullah banyaknya bersabda tentang seperti apa nanti ke depan. Ya seperti apa ke depannya, di mana Rasulullah sudah tidak mengalami, tapi Rasulullah sudah menyampaikan bahwa nanti setelah aku tidak ada, anggaplah gitu ya, nanti setelah aku tidak ada akan begini, dan banyak hal seperti ini yang disabdakan oleh Rasulullah. Terutama hal-hal seperti ini banyak oleh Rasulullah itu disampaikannya kepada Hudzaifah. Nah seperti fitnahnya fitnah yang fitnah dalam arti kerusakan, bahkan mungkin sampai kehancuran kaum muslimin. Itulah Rasul sudah disabdakan, dimulai sejak Umar bin Khattab terbunuh. Mulailah kerusakan orang-orang Islam itu terjadi dan akan terus semakin buruk, semakin parah. Nah bahkan hadis ini nih yang sekarang ini, hadis ini oleh Imam Al-Bukhari ini dimuat dalam 3 bab. Hadisnya sama, dimuat di dalam 3 bab. Ini salah satunya sekarang, berartinya ini di dalam Kitab Buriqoq bab ke-35, dicabutnya amanah. Salah satunya ditempatkan di sini.
Kemudian dua tempat lainnya Imam Bukhari memasukkan hadis ini di dalam Kitabul Fitan. Itu dalam itu kebanyakan hadis-hadis yang menerangkan, karena kalau di zaman Rasulullah kan fitan itu tidak ada. Ya, kerusakan orang-orang Islam nggak ada. Mereka ini generasi terbaik Rasulullah dan para sahabat. Kemudian setelah Rasulullah tidak ada kan masih bisa dipertahankan oleh Abu Bakar. Abu Bakar meninggal masih bisa dipertahankan oleh khalifah berikutnya Umar bin Khattab. Nah, Rasulullah yang menyabdakan Umar bin Khattab terbunuh, wassalam. Wah, kan itu rusak ya pasti orang Islam deh. Dan akan terus semakin buruk. Nah, di antaranya hadis ini ya, hilangnya amanah ini oleh Imam Al-Bukhari dimasukkan dalam Kitabul Fitan. Itunya pembahasan tentang itu tak kerusakan orang-orang Islam. Salah satu bab yang ada di dalam Kitabul Fitan itu adalah iza baqiya fi husalatin minan nas. Hadisnya yang ini gitu yang dimasukkan. Babnya jika hidup dalam kumpulan manusia sampah. Itu babnya ngeri kan. Imam Bukhari sampai babnya itu jika hidup, bukan jika hidup sih sebetulnya, iza baqiya fi husalatin minan nas, jika yang ada yang tersisa itu adalah manusia sampah. Yang seperti apa manusia sampah? Ya ini dalilnya, manusia yang kehilangan amanah. Manusia yang amanah di dalam lubuk hatinya, padahal tadi manusia yang hilang, tidak ada lagi amanah di dalam dirinya, padahal oleh Allah itu disimpan di dalam hatinya, itu di bagian yang paling dalam. Anggar leugit ku jelema mah komo mau ditempel wunggul meureun amanah teh siga stiker tempelan da dina stiker teh amanah. Ira eta mah walila meureun kitu mah leungitna ge. Sakitu disimpan di lubuk teh di palung, malah kalau ieu teh laut teh makan palung itu kan bagian yang paling dalam. Leungit eta ge kauseup ku tukang nguseup beunang gitu ge. Tukang nguseup mau lauk lihat gampang. Nah, ini hadis yang kedua yang ini sekarang nih. Hal kedua, bukan hadis kedua. Hal kedua yang disabdakan oleh Rasulullah yang kata Huzaifah, aku sedang menunggu nih ini karena pasti terjadi. Karena Rasulullah itu kalau bersabda pasti benar. Nah, hal yang kedua adalah wa haddatsana an raf'iha. Nah, Rasulullahnya hal kedua yang disabdakan oleh Rasulullah itu adalah tentang dicabutnya amanah. Qala Rasulullah bersabda. Nah, ini ternyata Rasulullah itu di hadis yang keduanya yang ini, di hadis yang pertama kan sama kan hilangnya amanah itu bagaimana sih? Kalau di hadis yang kedua idoatuha, manusia yang menghilangkan amanah. Kemarin tadinya sudah dibahasnya dari segi tata bahasanya gitu, demikian maknanya idoatuha, itu haknya itu maf'ul bih, objek, pelakunya berarti manusia sendiri yang menghilangkan amanah. Nah, kalau di sini Rasulullah menggambarkan yanamur rajulu an-naumata, seseorang tidur, fayuk badul amanatu min qalbihi, kemudian amanah itu diambil dari dalam hatinya. Yanamur rajulu naumata, seseorang itu anggaplah tidur satu kali lah gitunya. Seseorang itu tidur satu kali, ambil amanahnya. Fatuk badul amanatu min qalbihi, amanah itu direnggut dari dalam hatinya. Fayazallu asaruha misla asaril waqti, muncullah bekasnya, bekas dicabutnya
Itu bekasnya ini kan hanya ini gambarannya dari Rasulullahnya. Kemudian nampaklah gitu, terlihatlah ada bekas di dalam hatinya itu min asaril waktu, sebuah tanda hitam. Sumayana munaumata, kemudian tidur lagi sekali lagi. Fatuk badu, kemudian diambil lagi. Berarti ketika tukbadu di sini bukan satu kali tidur direnggut langsung hilang. Kalau dicabut mungkin ya, kalau kita gambarkan dicabut itu sedikit, belum langsung hilang. Tapi sudah mulai kan, asalnya ke tempatnya kan di bagian hati yang paling dalam, cabut itu, nah ada bekasnya. Kemudian tidur lagi, fatuk badu, cabut lagi, juga belum sampai lepas, artinya belum sampai hilang dari dalam hatinya. Fatabko asaruha mislal majli kajamri dahrojatahu ala rijlika fanafito. Nah dicabut lagi yang kedua kalinya, maka muncullah semacam, kalau di kulit bagian luar mas seperti lecet lah itunya, luka ringan. Kalau sebelumnya tadinya ini kan tidak bisa dibayangkan hakikat gitu ya. Rasulullah menggambarkannya, cabut sedikit, ada terlihat bekasnya, bekas dicabut, artinya amanah itu sudah tidak lagi di tempatnya, berarti kan amanah itu sudah tidak lagi di tempatnya. Cabut sedikit, nampak bekasnya. Tidur lagi sekali lagi, cabut lagi, muncul lebih parah sekarang sampai menimbulkan semacam lecet lah gitunya. Maka muncullah, itulah semacam lecetnya, seperti lecet terkena oleh bara api, nah, di mana kulit itu akan terlihat melepuh. Nya kena panas gitunya kulitnya, asik anu iyalah anu ku kenal pot. Nah gitu. Kan aneh da kenal pot 3 tuhu tapi nu kana suku nu kenca itu. Nah kumaha ieu teh? Da kenal pot mari ka tuhu nu kana suku nu kenca. Ari pek teh diboncengna kitu siga ibu ngan suku nu belah ka tuhu, atuh gaya pisan naik motor teh. Saha gitu. Nah kan labot 3 tuh tapi eta abad aya di bitis nu kenca itu kumaha naik motor da kuduna kitu katur-katuh nu kana mah nu kenca ieu kumaha naik motor dibonceng si ibu-ibu atau balik ka tukang dibonceng balik ka tukang jadi nu kana suku kenca. Apa eta teh keunana teh basa motorna lepas jadi dua. Lepas jadi dua nu hiji nyekel setang itu di tukang. Dieu kita jauh ke sukuna karena kenal pot. Udah balik ke tukang deh tekan rasa. Asa dina film kartun gitu. Fatarohu muntabiron walaysa fihi syai'un. Nah ini hanya ilustrasi dari Rasulullahnya tentang dicabutnya amanah. Kemudian kamu melihat, ya nampaklah ada bekas lebih parah dari yang pertama. Kalau yang pertama itu ketika dicabut yang pertama kali muncullah, nampaklah ada warna hitamnya karena amanahnya dicabut. Yang kedua ini lebih parah sampai lecet. Sampai Rasulullah menggambarkan seperti kulit yang kena oleh bara api kemudian melepuh. Fatarahu muntabiron, lalu kamu melihat ya bengkak gitu bekasnya, artinya ini lebih parah nih dari yang pertama. Nah kamu melihatnya bengkak, walaisa fihi syai'un, padahal di situ tidak ada apa-apa. Fayusbihun nasa, maka besoknya fayusbihun nasu yatabayauna. Kemudian besoknya manusia itu melakukan jual beli, melakukan ya itulah jual belinya, transaksi, melakukan perdagangan.
fala yakadu ahaduhum yu'addil amanah. Aduh, bahasanya pakai yakadu ya. Fala yakadu. Ini fiil yang menunjukkan kata kerjanya yakadu itu menunjukkan, nah seperti inilah mananya. Fala yakadu, hampir saja. Tidak ada fala yakadu ahaduhum, maka hampir saja tidak ada satupun di antara mereka yu'adil amanata yang masih menunaikan, yang masih amanah lah intinya ya. Fayuqalu, kemudian dikatakan, kemudian ada yang berkata, inna fi bani fulanin rojulan aminan fayuqalu lirrojuli. Kemudian ada yang mengatakan, ini masih hadisnya, masih sabda Rasulullah nih. Kemudian ada yang berkata, sesungguhnya di Bani Anu atau di itulah di mana lah gitunya, oh di sana masih ada yang amanah. Inna fi bani fulanun, inna fi bani fulanin, ya sesungguhnya di Bani Fulan rojulan aminan. Oh masih ada di Bani Fulan orang yang jujur nih, rojulan aminan. Fayuqalu lirrajuli, sehingga kepada orang yang dikatakan masih jujur lah itunya, karena sebelumnya ini ilustrasinya 2 hari Rasulullah ya hanya gambarannya. Orang-orang tidur, cabut amanahnya sedikit, ada bekasnya di dalam hatinya sebetulnya. Besoknya tidur lagi, dicabut lagi. Begitu bangun, artinya setelah 2 kali tidurnya, setelah 2 kali tidur bangun, lalu orang-orang bertransaksi jual beli, hampir sudah tidak ada lagi, hampir saja tidak ada lagi satu orang pun yang masih menunaikan amanah. Lalu dikatakan di Bani Anu, di mana lah di itu ya, rojulan aminan, ada orang yang jujur. Hingga dikatakanlah kepada orang tersebut, ya orang yang dikatakan orang jujur itu, ma'aqalahu, orang-orang sampai takjub. Ini fiil takjub namanya ya. Setelah bahasa Arab liur lah. Nah, sampai semuanya kagum gitu, sampai semuanya kagum, etan jujur teh, sampai kalau ada orang yang masih jujur itu menjadi satu yang istimewa, aneh, luar biasa. Nah, da kabeh keselir hari sih bener kan nah gitu. Da kabeh keselir jelema teh ari bener kene saurang. Nah, sampai ini ma'aqalahu ini dari fiilnya fiil ta'ajub, sampai semua orang anggaplah, semua orang takjub kepada orang ini. Semua orang mengaguminya dengan mengatakan ma'aqalahu, betapa orang ini cerdas luar biasa. Wa ma azrafahu, dan betapa bijaknya orang ini. Wa ma ajladahu, dan betapa beraninya orang ini. Wa ma fi qalbihi misqalu habbatin khardalin min imanin. Padahal ini orang yang dikatakan terhebat, sampai semua orang mengaguminya dengan inilah ungkapan kekagumannya. Orang ini brilian nih. Betapa itu brilian nih, orang ini luar biasa nih. Dia ini luar biasa bijak, luar biasa berani, kan berani tampil beda berarti. Ya gitu kan kesannya kan, dia berani berbeda dengan semua orang yang sudah tidak lagi menunaikan amanah. Nah, sampai orang-orang mengungkapkan kekaguman, pujian dengan sedemikian rupanya yang disebutkan oleh Rasulullah barusan, wa ma fi qalbihi misqalu habbatin habbati khardalin minal iman. Padahal di dalam hatinya itu hanya ada iman sebesar debu. Ini orang terhebat. Jadi pantas kalau Imam Bukhari menempatkan hadis ini tadi diantaranya dalam Kitabul Fitan itu dengan judul
apabila manusia yang tersisa ini manusia yang kualitasnya sampah. Ini dalilnya, orang terhebatnya saja hanya punya iman sebesar debu. Sigana harita meureunnya Hudzaifah henteu teu ngalaman. Ya mungkinnya sampai Hudzaifah meninggal ini tidak terjadi. Ya kitalah sekarang yang mengalaminya. Saya panggil jeung nu jujur teh. Saya panggil jeung nu jujur teh. Ya kejujuran itu jujur di sini kan nih kan tentang amanahnya. Di mana amanah ini kan intinya amanah ini atau orang yang masih menjalankan amanah, masih berpegang kepada amanah. Di mana ini kan amanah ini sering diidentikan dengan kebalikan dari khianat. Ya, kebalikan dari khianat. Apalagi ini yang dengan hadis yang pertama itu sangat nampak gitu makna demikian. Seorang pemimpin itu kan kepanjangan tangan. Tadinya kepanjangan tangan diberi tugas oleh Allah untuk mengurus hamba-hambanya. Ternyata dia tidak amanah, artinya dia berkhianat. Dan berkhianat itu salah satu bentuk kebohongan. Inti nama eta tah. Kalau orang sudah tidak amanah, artinya dia ini berdusta. Kemarin kan sudah disampaikannya di pertemuan sebelumnya, gujukan masih bab ini ya, bahwa ciri munafik ada 3. Kalau berkata dusta, kalau janji ingkar, kalau diamanat, diserahi suatu amanah dia berkhianat. Sebetulnya ini kan semuanya dusta. Kan orang ingkar janji berarti dia berdusta kan. Kemudian ketika diserahi amanah lalu dia khianat, dia juga berdusta. Intinya itu sebetulnya kan tentang amanah, atau makanya tadi boleh diartikan amanah kejujuran. Kalau kejujuran hilang berarti yang muncul kebohongan. Nah, di mana oleh Rasulullah disebutkan di sini tadinya ketika hari ketiga anggaplah setelah 2 kali tidur, 2 kali terjadi tadi dicabut amanahnya. Ketika melakukan jual beli, ketika bertransaksi, ini hanya mewakili sebetulnya dalam segala hal, dalam segala urusan sudah hampir saja tidak lagi menemukan orang yang masih menunaikan amanahnya. Semuanya sudah berdusta. Mungkin masih ingatnya kemarinnya ada satu statementnya dari seorang ulama terdahulu semacam ini, penulis kitab-kitab ini semacam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya lupa lagi namanya gitunya, yang statementnya isinya di antara ciri kesuksesan Rasulullah SAW menjalankan tugasnya, di antara ciri kesuksesan Rasulullah SAW lah gitunya, yaitu membentuk manusia yang tidak kenal dusta. Kan para sahabat nggak akan ada yang seperti yang digambarkan kata Hudzaifah kan, yang satu sudah aku lihat. Apa yang sudah dilihat oleh Hudzaifah? Amanah itu diwarnai oleh Al-Quran, oleh Sunnah. Itu kan yang sudah terjadi. Yang ini yang Hudzaifah tunggu itu adalah ini yang keduanya, yang ini. Yang terlihat itu adalah amanah yang asalnya kejujuran yang tanpa nilai. Setelah jadi bernilai itu setelah diwarnai oleh dibentuk oleh Al-Quran dan Sunnah. Makanya kan sampai sekarang nih, orang kafir ada nggak yang jujur? Banyak kan sekiranya ya, orang kafir yang jujur ada nggak? Ya banyak. Kenapa? Nah memang ada kan di dalam hatinya amanah, hanya bernilai nggak? Gak bernilai apa-apa, apalagi sampai jadi penyelamat nanti waktu menyeberang.
mereka kan gak akan nyebrang. Emang mau kemana? Karena menyeberang itu menuju ke surga kan, di dalam hadisnya ingin ke sana, ingin ke surga, tapi harus menyeberang. Orang-orang kafir kan dipastikan tidak akan ke surga, mereka nggak akan menyeberang. Mereka langsung digiring gitu, dihidupkan di mahsyar, kemudian sampai ya entah berapa lama mungkinnya di mahsyar, sampai kemudian ya digiringlah mereka langsung masuk ke dalam neraka. Amanah di dalam hatinya ada nggak? Ada. Kemudian orang kafir yang melaksanakan, menunaikan kejujuran menurut amanah yang ada di dalam dirinya kan nggak bernilai apapun, makanya nggak akan menyelamatkan. Nah, yang terjadi, yang sudah nampak, yang sudah terlihat, yang sudah terjadi seperti yang dikatakan Huzaifah itu adalah contohnya Umar bin Khattab lah, itunya ambil di salah satu contohnya. Dari jahiliyah kemudian masuk Islam. Ketika jahiliyah itu amanah ada di dalam hatinya, tapi setelah masuk Islam amanahnya itu diwarnai, dibentuk dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu yang sudah terjadi. Ini yang sedang Huzaifah tunggu nih, yang kedua. Nah, hadisnya tadi sampai di sini nih ya. Orang-orang memujinya lah seluar biasa, mungkin bahasa kitanya dengan memuji setinggi langit. Orang dengan mengatakan orang yang brilian, orang yang bijak, orang yang berani. Karena orang-orang mengatakan, di sana ternyata masih ada rojulan aminan, orang yang jujur, dengan pujian sedemikian rupa. Wama fi qalbihi misqalu habbati khardalin min imanin. Nupang hebat dengan sakieu berarti. Teu akhir zaman teh. Kedua ngebahas khusus akhir zaman. Ya inilah kondisinya. Orang yang paling hebatnya itu hanya ada iman sebesar debu di dalam hatinya. Sering kan ya hadis ini, bukan hadisnya sih ya, tentang ini ya, berdasarkan hadis bahwa orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka itu adalah orang yang di dalam hatinya hanya ada iman sebesar debu. Tadi satu masa, di satu zaman orang terhebatnya itu orang yang demikian. Sampah semua gitu, sampah semuanya menurut Imam Bukhari. Tadi apabila di dunia ini disebutnya terhisab atau orang-orang yang ada di dunia ini, orang-orang yang kualitas sampah yang seperti apa? Ini penyebabnya karena kehilangan amanah yang ada di dalam hatinya. Walakod ata alaya zamanun. Nah, ternyata ini walakod ata alaya. Nih Huzaifah nih nya. Walakod ata alaya zamanun. Sungguh sudah datang kepadaku satu masa, ma'ubali ayyukum baya, atau aku tuh sudah tidak muncul urang geus teu naonnya. La ma'ubali ayyukum, aku tidak mementingkan lagi atau apanya, aku sudah tidak peduli lah, itulah. Aku sudah tidak peduli lagi nya. Ayyukum baya, itu dengan siapa aku akan berjual beli. Ini kalau di aplikasinya, ini di sini nih. Di aplikasi ini ada yang diartikan baiat. Siapa ya? Aku harus baiat kepada siapa? Itu salah kalau diartikan demikian. Ini kata-kata yang ininya nih, ma'ubali ayyukum bayatu. Nah, yang ini jangan diartikan baiat dalam arti baiat kepada seorang pemimpin, kepada seorang khalifah. Dulu kan demikiannya. Ya, khalifah pertama Abu Bakar, khalifah kedua Umar bin Khattab. Nah, itu disebutnya
begitu Abu Bakar ditetapkan sebagai khalifah, nah maka sahabat yang lainnya disebutnya berbaiat kepada Abu Bakar. Karena lanjutannya, aku tidak peduli lagi lah dengan siapalah aku berjual beli gitu ya. Tidak peduli lagi dengan siapa aku berjual beli. Lain kana musliman, kalau saja dia seorang muslim, raddahu alayal islamu, maka Islam akan mengembalikannya kepadaku. Wa in kana nasronian, nah ini yang mustahil kalau di sini diartikan baiat. Masa baiat kepada seorang Nasrani? Kalau berjual beli kan mungkin dan boleh kan, kalau jual beli dengan siapapun boleh, itu urusan keduniaan itu. Jual beli dengan siapa bebas. Ini makanya ini mustahil jadinya, tidak boleh ini diartikan. Masa Hudzaifah mengatakan aku baiat kepada seorang Nasrani? Tidak peduli lagi atau tidak peduli lagi, mungkin bahasanya dengan siapa aku bertransaksi. Kalau dia seorang muslim, maka Islam akan mengembalikannya kepadaku. Wa in kana nasroniyan, apabila seorang Nasrani roda alayya sa'ihi, maka penarik pajaknya akan mengembalikannya kepadaku. Saya tidak terlalu berkepentingan hanya menerangkan yang barusan gitunya. itu tadi lah. Yang hilangnya amanah itu seperti apa? Sebetulnya kan bukan dicabut oleh Allah menurut hadis pertama, tapi manusialah yang menghilangkan amanah. Kebalikan, justru kan Allah yang memasukkan. Nah, terus yang mengeluarkannya siapa? Yang menghilangkannya siapa? Manusia. Nah, makanya tadinya di hadis yang pertama, mungkinnya yang kemarin ya, waktu pembahasan hadis yang pertama ini belum dijelaskan kaifa ido'atuha, itu kata kerja yang ada objeknya, pasti ada subjeknya. Menghilangkan amanah pasti kan ada pelakunya. Nah, pelakunya itu manusianya sendiri. Manusianya sendiri yang menghilangkan amanah. Di hadis yang pertama tadi, bagaimana caranya manusia menghilangkan amanah yang ada di dalam dirinya? Mereka menyerahkan urusan mereka bukan kepada ulama, bukan kepada ahli ilmu. Nah, ini yang sekarang ini lanjutan lagi ini ya. Wa ammal yauma fama kuntu ubayyi'u illa fulanan wa fulanan. Adapun hari ini ya, aku hanya melakukan jual beli itu dengan si anu dan si anu lah. Ternyata Hudzaifah juga saat itu sudah mengalami ya, hingga ya seorang Hudzaifah, seorang sahabat yang mengalami hidup dengan, katakanlah di zaman Rasulullah ya, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab, ini Hudzaifah mengalami hidup bersama orang-orang yang semuanya amanah. Nah, kemudian ini di kata-kata terakhirnya, fa ammal yauma, adapun hari ini, fama kuntu ubayyi ila fulanan wa fulanan, tinggal dua orang dah yang amanah deh. Aku hanya berjual beli itu dengan, aku tidak melakukan ya, transaksi jual beli itu kecuali dengan si anu dan si anu lah. Nah, ini hadis yang kedua nih ya. Rasulullah menerangkan proses, seperti kata Hudzaifahnya, Rasulullah menerangkan hal pertama tentang terdapat mungkinnya hal pertama tentang terdapatnya amanah pada seluruh manusia, karena memang Allah yang memasukkannya sehingga amanah itu menjadi bagian dari yang namanya manusia. Ya, artinya setiap manusia yang dilahirkan, nah di dalam hatinya itu ada, Allah sudah memasukkan amanah. Apakah orang ini kemudian hidup sebagai seorang mukmin ataupun seorang kafir, ya tetap saja sudah
ada amanah di dalam hatinya, di dalam hatinya. Ya bagian itu menjadi dari yang namanya manusia. Tapi amanah itu baru bernilai kalau amanah itu tadinya diwarnai, dipoles, dibentuk, diilmukan lah sebutnya, diilmukan dengan Al-Quran, dengan sunnah. Ini baru amanah yang akan menjadi penyelamat. Anggaplah kejujuran, berartinya kejujuran yang berdasarkan, itulah kejujuran yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini ada nih di catatan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan demikian nih. Annal murada bil amanati fil hadisi al imanu. Ada yang mengatakan bahwa amanah yang disebut di dalam hadis itu adalah iman. Ini ada yang mengatakan bahwa amanah yang dimaksud di hadis itu adalah iman. Wa laisa kadzalika, bukan iman, tapi bal zikru zalika likauniha lazimatul iman. Bukan al-amanah sama dengan iman, tapi amanah itu bagian dari iman. Kalau imannya hanya sebesar debu, kira-kira amanahnya bagaimana? Bagiannya imannya sebesar debu, lalu amanahnya bisa jadi sudah hilang sama sekali. Gini ini gambarannya ya. Kalau di hadis tadi kan disebutkan amanah iman di dalam hatinya itu hanya sebesar debu. Kalau iman itu anggaplah satu wadah. Ini hanya ilustrasinya, gambaran nih. Anggaplah iman itu satu wadah. Dimana kan satuan-satuan iman itu banyak. Ya, al-haya'u minal iman, an-nazafatu minal iman, hubul ansor minal iman. Cinta Allah apalagi hubullahi wa rasulihi, itu jelas itu bagian dari iman. Nah, andai iman itu satu wadah, nah satuan-satuan di dalamnya itu banyak. Hubul ansor minal iman, an-nazafatu minal iman. Kalau imannya besar berarti semuanya bisa terwadahi dengan sempurna. Nah, terus kalau imannya sebesar debu bisa mewadahi apa? Cinta Allahnya saja enggak. Imannya hanya sebesar debu itu kan. Sementara iman itu kalau diilustrasikan sebagai satu wadah itu kan harus mewadahi satuan-satuannya, harus ada di dalamnya. Nah, ini imannya sebesar debu. Wah, kabeh berarti cinta Allah. Mana ada iman sebesar debu bisa cinta Allah? Imannya sebesar debu. Al-haya'u minal iman, rasa malu bagian dari iman. Mal kawadahan, nggak ada rasa malunya juga karena imannya pun hanya sebesar debu. Jadi di sini kalau iman sebesar debu, amanahnya terwadahi nggak? Hilang, berarti benar-benar sudah hilang sama sekali amanah. Karena orang terbaiknya pun imannya hanya sebesar debu. Bukan, jadi amanah sama dengan iman, bukan. Amanah itu bagian dari iman. Dengan ilustrasi demikian, kalau iman itu diibaratkan satu wadah, satuan-satuan iman itu banyak. Ya, anggaplah terwadahilah semuanya yang tadinya diantaranya yang disebutkan. Ada hadis yang tadinya hubbul ansor minal iman, al-haya'u minal iman, ini terwadahi semuanya oleh iman. Nah, terus imannya yang diilustrasikan sebagai satu wadah ini hanya sebesar debu, bisa mewadahi apa? Tidak mewadahi satuan-satuan iman itu satu pun, hilang semuanya, termasuk amanah. Artinya cinta Allah mana mungkin orang yang imannya hanya sebesar debu itu bisa mencintai Allah dan Rasulnya.
Mana mungkin orang yang imannya sebesar debu itu ada rasa malu di dalam dirinya, karena yang pokok yang disebut rasa malu itu kan rasa malu oleh atau malu kepada Allah. Yang pokok yang utama rasa malu itu rasa malu kepada Allah. Nggak ada kata al haya'u minal iman, dari era mah kudu bagian tina iman, karena malu itu yang pokok itu malu kepada Allah. Imannya hanya sebesar debu, nggak ada rasa malunya juga pasti sudah hilang. Termasuk yang ininya amanah pun, amanah bukan sama dengan iman, tapi amanah itu salah satu bagian dari iman, termasuk satuan-satuan dari iman. Kalau imannya anggaplah kalau tadi kan ilustrasinya di sebuah wadah. Kalau imannya besar berarti semua satuan-satuan iman itu bisa terwadahi, bahkan terwadahi dengan sempurna. Rasa malunya ya an-nazofatunya yang semuanya lah itunya, yang merupakan satuan iman itu terwadahi semuanya oleh iman. Kalau yang imannya kecil gitunya, imannya kecil, kadarnya rendah, banyak yang hilang dari dalam hatinya. Al haya'u minal iman, nggak ada ternyata di dalam wadah yang namanya iman, rasa malunya hilang. Nah, termasuk dirinya amanahnya juga hilang. Ini gambaran dari seperti yang dikatakan oleh Hudzaifah. Hal pertama sudah ia saksikan, di mana amanah itu kemudian dipoles, diwarnai, dibentuk oleh Al-Quran dan Sunnah. Itu yang sudah Hudzaifah saksikan. Ya jadilah para sahabat yang semuanya menunaikan amanah. Ya, para sahabat itu semuanya menunaikan amanah. Mereka manusia-manusia yang tidak kenal dusta, karena kebalikan dari amanah itu adalah khianat. Di mana khianat itu kan salah satu bentuk kebohongan. Khianat itu salah satu bentuk kebohongan, salah satu bentuk dari dusta. Ya, sementara tadinya di antara ciri gitu ya, menjadi ciri kesuksesan, keberhasilan Rasulullah SAW membina, membangun manusia dalam hal ini yang sejaman dengan beliau kan para sahabat. Di antara ciri keberhasilannya itu Rasulullah berhasil membentuk, membangun manusia yang tidak kenal dusta. Berarti amanah semua nih para sahabat. Itu yang sudah disaksikan oleh Hudzaifah. Nah, sementara di bagian keduanya tentang amanah yang Hudzaifah tadi sebelumnya mengatakan aku masih menunggunya, ternyata Hudzaifah pun mengalami ya, karena dalam bentuk apapun semua, bukan semua lah itunya, hanya semua aslinya, semua penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Islam, di mana ini tidak terjadi. Ini tidak terjadi di pada sahabat, itu nggak ada. Di mana mau terjadinya penyimpangan itu dimulai tadi ketika Umar bin Khattab terbunuh, atau dimulai di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Orang Islam sudah mulai ya, termasuk berarti kepada hal ini Hudzaifah saja saat itu sudah mengatakan demikian. Aku sudah tidak peduli lagi, atau tadinya terjemahnya apanya, aku sudah mencegah orang, aku bingung aja nama, sudah bingung itu. Hudzaifah itu sudah merasa bingung, sudah artinya ya jadinya nggak peduli lagi lah dengan siapa aku harus bertransaksi. Nah, karena saat itu berarti sudah krisis, mungkin bahasa kitanya krisis amanah. Nah, kalau sekarang bagaimana? Alah, jangan tanya. Sekarang ini generasi ke-15 di umat Rasulullah, kita ini generasi ke-15. Padahal generasi kedua tabiin
sudah mulai ya amanahnya ini sudah mulai tercabut. Tapi jangan diartikan ya bahwa Allah yang mencabut amanah. Menurut hadis yang pertama, yang menghilangkan, menghilangkan, menghapus amanah dari dalam hati siapa? Kan manusia sendiri. Kalau di dalam hadis yang pertama yaitu manusia menghilangkan amanah itu dengan cara menyerahkan urusan mereka kepada pemimpin yang bukan ahli agama. Artinya manusia sendirinya pelakunya yang menghilangkan amanah, bukan Allah yang mencabut, justru kan Allah yang memasukkan. Nah, bahkan sampai ininya ngeri sebetulnya nih, sampai kepada orang yang dianggap jujur sakitu teh, orang yang masih ada orang yang jujur nih di Bani Anu, ternyata itu kan dengan pujian tadi ma'aqalahu, brilian ini orang nih, ma'ah azrofahu, bijak luar biasa, wa ma'ajladahu, berani. Tapi berarti berbeda, berarti sementara ya karena yang lainnya sudah sampah semuanya. Ternyata nuala jalan mana ningali, aduh aing cek urang mah nu kieu nu panghebat teh. Tapi ini pasti terjadi. Ya pasti terjadinya karena apa yang disabdakan oleh Rasul itu pasti benar. Nah, sekali lagi ya, ini Imam Bukhari yang eta nu brilian asli namun eta. Imam Bukhari kan menempatkan hadis ini dalam Kitabul Fitan, yaitu tentang kerusakan kaum muslimin. Kerusakan kaum muslimin dalam judul Iza baqiya fi husalatin minan nas. Apabila yang ada itulah yang ada di dunia ini manusia sampah, kualitas sampah. Padahal sampai hari ini kan kaum muslimin tetap banyak kan jumlahnya. Kan orang Islam tidak hilang sampai sekarang, hanya berartinya seperti inilah. Iman mereka itu bagaimana? Alah, tinggal segera dikabul iman di dalam hatinya. Itu yang menjadi indikasinya diantaranya ya. Bukan tadi kalau imannya hanya sebesar debu, kan satuan-satuan iman ini kan tidak terwadahi di dalam hatinya. Rasa malunya hilang. Apa tadilah yang menjadi satuan-satuan imannya, termasuk ini amanahnya juga hilang karena iman di dalam hatinya hanya sebesar debu. Dan itu dikatakan sebagai manusia terbaik. Dan mengerikan sebetulnya kalau manusia terbaiknya saja adalah manusia yang nanti di akhirat seperti apa yang dikatakan terbaik. Dia ini di neraka paling lama sebelum dimasukkan ke surga. Artinya kan di luar orang kafir berarti kan. Karena kalau orang kafir sudah pasti abadi. Yang terbaiknya saja orang yang demikian. Hidup di tengah gitu orang-orang yang seperti ini, hidup di tengah orang-orang yang imannya hanya sebesar debu. Tapi sekaligus lah kalau kita tentu mengambil ibrohnya, mengambil pelajaran dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini, bahwa tetap saja di setiap generasinya itu Allah akan mengambil yang terbaik. Di setiap generasinya itu Allah akan mengambil yang terbaik. Dan datang manfaatkan batur dengan seger dek kebul, kira kurang kemiluan juga itu. Ya iman hanya sebesar debu yang tadilah satuan-satuan iman itu kabeh satuan-satuan imannya itu sudah tidak ada semuanya. Ambil pelajaran nama gitu peluang besar. Ini peluang besar berartinya peluang besar yang ininya bahwa hakikatnya gitu kan, hakikatnya ya kenapa Allah mengadakan ujian kan seluruh manusia yang hidup di dunia ini kan diuji semuanya. Ya, semua manusia yang hidup di dunia ini oleh Allah itu diuji. Yang namanya ujian pasti ada yang lulus, ada yang
gagal. Ya, nah sekarang ini ujian, lulus dan gagalnya itu, lulus dan gagal dalam hal apa? Karena semua sebetulnya kan manusia itu semuanya ingin masuk surga. Tadi uji oleh Allah teh, ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, kalau dalam situasi yang manusia kualitasnya seperti itu, peluang besar justru untuk sukses karena pesaingnya, nah iya pesaingnya sampah semua. Nah, genah sebenarnya mah dalam situasi seperti ini mereka bawa lagi Sumedang aman lah tanpa saingan. Orang jajan lah orang itu Garut mah Garut Karawang mah aman. Tuh banyak pan bersaing dengan seluruh manusia lain Jawa Barat. Susah tinggal ke Sumatera. Wani bersaing dengan orang Sumatera masuk surga. Berani bersaing dengan orang Ukraina. Ayolah nah teuing. Yang orang Arab wanita dah gitu hakikatnya bersaing lah gitu untuk masuk surga jadi yang terbaik. Kita mengambil sisi positifnya hanya dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Apabila hidup tadi namanya hidup itu di tengah orang-orang kualitas sampah itu peluang besar berarti sebetulnya. Coba kalau kita hidup di zaman sahabat berani bersaing dengan Abu Bakar, Anas bin Malik ampun-ampunan, tong dibandingin dengan Abu Bakar mah. Tapi saya berharap saya nanti bersama Abu Bakar karena saya mencintainya. Eta modal Anas bin Malik mah. Saya berharap nanti di akhirat itu dikumpulkan bersama. Anas bin Malik nyebut tiganya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Wa in lam a'mal ka a'malihi, meskipun aku tidak beramal seperti amal mereka. Anas bin Malik ampun-ampunan bersaing dengan mereka mah, tapi aku berharap dikumpulkan bersama mereka karena aku mencintainya. Dan Rasulullah sudah menyabdakan demikian, kamu akan bersama orang-orang yang kamu cintai. Buru-buru mencintai Abu Bakar itu. Tapi ulah sinetron mencintai Abu Bakar, nah, ulah main sinetron ngewah, harus yang asli ya. Teruslah tak itunya hadis yang kedua. Dan nanti ke yang ketiga manusia itu Rasulullah mentasbihkan, menyamakan seperti unta. Dalam hal apa? Bukan manusia itu seperti unta. Manusia itu seperti 100 ekor unta tapi tidak ada satupun yang bisa ditunggangi. Itulah hadisnya kurang lebihnya.